semua. Saat ini saya akan memaparkan mengenai pengenalan SPSS. Pertama-tama perkenalkan nama saya. Nama saya Siska Pernala Fau dengan NPM 2129081052. Apa itu SPSS? Berikut saya akan menjelaskan mengenai topik SPSS. SPSS atau Statistical Product and Service Solutions adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Kemudian, ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS pada awalnya adalah paket statistik untuk ilmu sosial yang dirilis di versi pertama pada tahun 1968 setelah dikembangkan oleh Norman Haney dan juga C. Hadley Hart. Norman adalah seorang lulusan dari universitas ternama, yaitu Stanford University. Ia merupakan seorang ilmuwan politik. Kemudian pemaparan penjelasan yang kedua ialah fungsi SPSS. Fungsi SPSS ialah sebagai berikut. 1. Data editor. Ialah untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. 2. Viewer. Untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian tertentu dari output. 3. Data transformations. Ialah untuk memperoleh data yang siap dianalisis. Keempat, database access. Untuk memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan database wizard. Yang kelima adalah multi-dimensional pivot tables. Ialah untuk eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer, dan untuk melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table. Kemudian, fungsi SPSS selanjutnya ialah 6. Akses data tanpa tempat penyimpanan sementara viewer. Ketujuh, interface dengan database relasional. Ke-8, online help. Ialah memberi petunjuk pengoperasian secara detail, kemudian pencarian prosedur yang diinginkan sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. Kemudian, cara memasukkan atau input data dengan SPSS. Terdapat beberapa langkah. Langkah pertama ialah 1. Buka aplikasi SPSS, kemudian klik All Programs, kemudian masuk kepada menu IBM SPSS Statistics, lalu klik IBM SPSS Statistics 23. Lokasi shortcut disesuaikan dengan versi SPSS yang terinstal di komputer. Langkah kedua ialah Close Dialog Flash. Untuk menutup klik X pada pojok kiri dialog file seperti pada arah kursor berikut. Langkah selanjutnya ialah Data View. Data View adalah tampilan lembar kerja SPSS untuk menampilkan isi dari input data. Data yang dimasukkan diinput secara vertikal. Berikut ilustrasi gambarnya, yaitu yang saya lingkari yang merupakan contoh data yang diinput. Kemudian variable view ialah untuk mengubah nama variabel tampilan data, type data, panjang tampilan data. Ini merupakan contoh ilustrasinya, dapat diperhatikan baik-baik. Yaitu save, yaitu menyimpan lembar kerja SPSS dengan klik menu kemudian save. Berikut juga contoh ilustrasi gambar yang dapat diperhatikan langkah-langkahnya, yaitu klik file, pilih save as, kemudian sekali lagi pilih file, klik save as. Lalu pilih direktori penyimpanan simpan file, kemudian klik save seperti ilustrasi berikut. Setelah itu, jika file yang berhasil disimpan ditandai dengan keluaran berupa jendela output yang menampilkan lokasi penyimpanan, nama file, dan format file yang digunakan
atau save out file. Seperti pada gambar. Kemudian, ada pun langkah mengelola data dengan SPSS. Pertama, langkahnya adalah klik analysis, lalu klik descriptive statistics, kemudian klik descriptives, seperti pada gambar. Kemudian langkah kedua, pilih variabel yang dianalisis, yaitu dengan sorot nama variabel di kolom kiri dan klik tombol panah, sehingga nama variabel terlihat di kolom sebelah kanan variabel atau S. Berikut ilustrasinya. Klik nilai, klik panah, klik variabel nilai S. Dan langkah tersebut merupakan langkah pilih variabel yang dianalisis. Kemudian langkah ketiga ialah klik options untuk memilih analisis statistika deskriptif yang akan dihitung, misalkan pilih mean atau rataan hitung, sum, standard deviation atau standar deviasi, variance atau variansi, minimum dan maksimum. Kemudian klik continue. Berikut ilustrasinya, kita perhatikan baik-baik. Klik options, klik sum, klik variance, kemudian lanjut pada menu, klik continue. Langkah selanjutnya ialah klik OK pada jendela deskriptif. Kemudian langkah kelima, hasil analisis ditampilkan pada jendela output. Seperti pada gambar, saya akan jelaskan, terlihat hasil analisis data pada variabel nilai adalah dengan jumlah data 10N, nilai minimum 66, maksimum 89, total nilai 779 dengan sum rata-rata 77,9, min dalam kurung standar deviasi 8,06157 dalam kurung standar deviation, dan variansi 64.989 atau variansi seperti yang terlihat pada gambar. Sekian dan terima kasih dari pemaparan pengenalan SPSS. Saya harap dari pemaparan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih.